母干明爱主所爱的弟兄姐妹，大家平安，大家晚上好，晚上好。欢迎大家参加我们的朗读汉语圣经节学习课程，由吴牧师做我们的老师，很感谢您，辛苦你们了。愿主耶稣祝福你们全家人，阿门。阿门。让我们在神的话语中一同成长，也在语言中得造就。正如诗篇119篇105节所说的，你的话是我脚前的灯，是我路上的光。阿门。愿神的话引导我们的心，也帮助我们掌握中文，更多的认识主。俗话说：“货到老，学到老。”让我们带着谦卑的心，一起学习，一起进步，永不放弃。我们开始吧，大家加油！我们用开始祷告来开始，请明爱秘书来带领我们开始祷告。好，谢谢，莫桑叔叔，请大家我们一起祷告。我们在天上的父，感谢你给了我们这一个机会，我们可以再学习你的话，也可以学习韩语。我们求你，求你，帮我们，让我们会明白你的话，也天天明白，汉语。我们也祷告，我们朋友还没参加的，希望他们会跟我们一起参加，来一起学习。我们也要祷告给五牧师，知道五牧师会分享你的话。感谢你在主耶稣的名，我们祷告，阿门。阿门。阿妹，谢谢你，明爱秘书。现在有请吴牧师来带领。我的声音清楚了吗？清楚了，清楚。为什么清楚，在这边我的声音很小声，听懂呢？很好听。小一点对有啊，有小一点，大声更一点呐、等一下呀，嗯， halo, tes, 听到了， tes, 1. Tes juga. 2. Kok enggak masuk ya? 1, 2 masuk. Yang nggak masuk siapa, Musa? Minjung belum masuk. Apa lagi belum masuk? Ivana sudah masuk. Xiaoling udah nih. Musa di mute, Musa di mute. Ya, shalom, Shalom. 弟兄姐妹平安。平平安，晚上好，很高兴我们这一次一起来学习上帝的话语，透过使用中文，我们求主祝福我们能够更明白上帝的话语，上帝的旨意，求主也是帮助我们，加强我们的中文能力。Shalom saudara-saudara ya, bersyukur kita boleh jumpa belajar firman Tuhan kembali dan juga melalui belajar firman Tuhan kita boleh diberkati sehingga kemampuan kita dalam bahasa Mandarin ya pelan-pelan lebih meningkat. Amin ya. Amin. Nah, saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu saya pernah ungkapkan pentingnya kita menyatakan iman kita. 几个礼拜前我曾经说过，我们很重要的，我们是要告白我们的信仰，还记得吗？Masih ingat?
kita perlu menyatakan iman kita. Makanya kita membacakan atau mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nah, ada banyak gereja Injili khususnya dia memasukkan poin atau liturgi, masukkan ke dalam liturgi, membaca pengakuan iman rasuli. 所以在一些教会，特别是福音派的，还有这个比较传统的，在这个程序礼拜程序，他们就放在主里面，在这个什么，崇拜程序里面，主里就是要念告白信仰，用这个使徒信经。还记得吗？Masih ingat enggak? Nah, jadi saya mengharapkan saudara-saudara kalau bisa dalam bulan ini, bulan Juli ini, dihafal pengakuan iman rasuli. Nah, ini bukan soal gereja, bukan soal sendiri ya, pribadi. Nah, 我盼望弟兄姐妹愿意来背诵这个使徒信经，不是为了教会，为了我们个人自己ya, untuk pribadi saudara sendiri, menghafal pengakuan iman rasuli. 如果还不能够背没有关系，你就读。Jika belum bisa hafal, tidak apa-apa, saudara bacakan saja ya. Nah, kalau bisa pakai video, jadi lebih, saya cuma minta lebih serius video. Jadi kalau bisa hafal, aduh puji Tuhan ya, Tuhan memberkati saudara. 那个时候我提到的就是耶稣，很多人跟从耶稣。但是有一次，耶稣比较直接的被一些人警告一些人，banyak orang mengikuti Yesus. Tapi satu kali Yesus itu tanda petik menegur banyak orang. Kamu ikut aku sebenarnya cuma cari roti atau cuma karena mujizat, ya. Nah, karena memang sampai sekarang ternyata memang benar banyak orang mengikut Yesus, banyak orang jadi Kristen karena mujizat, karena roti. Oh, jadi ada orang terkenal sekali, orang kaya di Palembang dulu Kristen, karena adiknya itu teman baik saya. Kalau saya ngomong namanya pasti Pak Musa tahu orangnya. Dan saya udah Kristen, sudah berapa tahun kok saya tidak kaya-kaya. Jadi dia kecewa, dia keluar dari gereja, tidak mau jadi Kristen lagi. Dia pergi ambil pesugihan, namanya orang Jawa bilang pesugihan ya. Betul ya Margaret ya. Jadi dia dapatkan sesuatu tiap tahun, paling tidak satu kali ada ritualnya. Usahanya kaya, usahanya jadi besar, bahkan merambah ke Jakarta, ke Bandung, ke beberapa tempat di Sumatera Selatan, Bangka. Waduh. Jadi kaya sekali sekarang ya. Nah, jadi orang banyak mengikuti Yesus dengan motivasi yang macam-macam. Boleh enggak? Ya boleh juga, tapi harus benarkan akhirnya ya. 很多人跟从耶稣是他们的目的，他们的动机是各种各样的啦，可以吗？没有问题。但是你越来越久的时候，你要更正确. Jadi makin lama harus makin lurus, itu betul ya. Pertama-tama, karena mujizat saya sembuh, jadi saya percaya, enggak apa-apa. Tapi akhirnya harus benar. Nah, jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, orang lain ngomong ini itu terserah. Tapi kamu, apa jawaban kamu? Nah, 耶稣就针对他的门徒，你们说我是谁？因为人家说你是以利亚，你是什么施洗约翰，你是什么先知什么，哇，很棒了ya. Jadi banyak orang ngomong Yesus ini rohnya Elia, Yohanes Pembaptis yang lain yang bangkit, wah apa-apa nabi hebat, tak peduli. Jadi Yesus ngomong, menurut kamu siapa aku? Nah, Yesus 针对他的门徒，你们说我是谁？yang penting saudara anggap Yesus itu siapa? Nah, 这个问题希望你们还记得呀。还记得吗？我放他的那个照片，你看我他的那个 slide 呀。
Saya munculkan slide-nya. Saudara di mana slide-nya? Sebentar. Sudah tampil? Belum, Musa. 还没还没没有了，老师，还没有， 有了. Hah? 还没有。还没有， Tunggu isa. Oh, masih ya. OTW. Sudah ya? Ya， Sudah bagus. 回答。这个 Ya. 耶稣就针对 langsung bertanya kepada murid-muridnya. Diwakili oleh Petrus. Peter, Simon Peter 就代表门徒，你是基督。Jadi apa jawaban Petrus? Yesus. Allah Yesus. Engkaulah Mesias. Waduh. Yes. 从那个时候kejadiannya di mana? 在哪里？你们记得吗？ Ini penting nih. Dalam perjalanan pelayanan Yesus, ini momen yang penting. Kenapa penting? Ada yang tahu enggak? 这个是一个很重要的观点，有哪一位为何很重要？ Kenapa penting? Ini penting. Kejadiannya di mana? Atau ada yang ingat enggak? Sorry Ini di banyak. daerah Filipi kan? Siapa yang jawabnya? Yeni. Oh, Yeni. Iya. Betul Di Filipi, sekali. kan? Di daerah Filipi. Di mana? Di apa? Tepatnya di kota apa? Kaisarea ya? Ya, Di Matius 16. Betul, bagus sekali ya. Mesti catat ya. Ini dapat 100. Permen 1. Ya, bagus ini. Jadi di Kaisaria. Jadi ini tempat yang penting. Kenapa penting? Karena sejak saat itu Yesus, karena murid-muridnya sudah tahu, jadi Yesus ya tanda petik ya secara manusia dia rasa lebih lega. Oh, berarti murid-muridnya ngerti dia siapa, Mesias.所以耶稣从人类的看法耶稣就比较高兴了呀门徒已经知道了，所以从那个时候开始，mulai dari sejak saat itu Yesus sudah lebih terang-terangan dia mau naik ke kayu salib. Betul enggak? Sebelumnya Yesus, kamu ada mujizat apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong, betul enggak? 之前耶稣一直提醒他的门徒，你们不要宣传，jangan disebarkan karena orang cuma cari mujizat. Terbukti begitu Yesus menegur, orang kabur semua. Betul enggak? Nah, jadi sejak saat itu di Kaisaria Filipi, Yesus mulai berbalik, titik balik, dia maju ke kayu salib, naik ke kayu salib, mau ke Yerusalem. Nah, ini mulainya. Jadi penting. Jadi saudara-saudara, kita penting sekali untuk kita bisa firm itu apa ya? Teguh kepercayaan kita apa. Nah, jadi waktu itu siapa? Petrus ya menjawab, engkau Mesias. Ni citu Peter sok. Ini pengakuan saudara, kalau pengakuan bagaimana? Nah, kita maju lagi. Mengaku harus dengan Iman. Harus dengan mulut. Betul enggak? Iya, betul. Maka kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Maka kita mengaku percaya. Kamu percaya Yesus, percaya Allah Tritunggal? Ya, saya percaya. Nah, baru dibaptis. Betul enggak? Harus mengaku dengan mulut. Kalau tidak dengan mulut, siapa tahu? Nah, tapi bukan cuma mulut, harus dengan hati. Nah, kita sudah belajar belum di mana ayat itu? Oke, saya Dengan lanjut. mulut mengaku ya. Dengan mulut mengaku, hati mengaku. Baru cocok. Sebentar, saya next ke mana? Next, oke. Nah, Roma 10 ayat 9. sudah muncul belum ini? Nah, Udah? Jadi yang pertama, kita harus mengaku dengan mulut dan bibir. Tapi harus cocok dengan jantung hati. Nah, saya pakai istilah jantung hati. Ya, jangan lain di bibir, lain di hati. Jangan kita bilang, lidah tak bertulang. Betul enggak? Jadi,
ada satu istilah bukan Zhongwen. Tadi Mosi so Suhua bukan Suhua ya. Suhua. Sun ada dua Mosi ya. 俗话 Suhua itu semacam pepatah, bukan pepatah ya. Boleh ngomong pepatah lah, kata-kata mutiara begitu. Kalau Indonesia suka Quotes. kata-kata Quotes, mutiara, ya. kata-kata yang turun-temurun terus dilanjut. Suhua ya. Suhua. Ada lagi yang lebih dalam itu chengyu. Baru 成语 pepatah, baru idiom. Ini suhua. Kou shi xin fei, ingat enggak? Nah, kou shi xin fei tapi sudah chengyu, sudah pepatah ya. Sudah idiom. Nah, jadi saya lihat bagus sekali. Saya suka memperhatikan kata-kata ya. Zhongwennya bagus. Kou li, cengren, xin li, itu cengren ya. Jadi kou sama xin. Mulut sama bibir kan mirip bentuknya, betul enggak? Ya. Kalau bibir itu lip. Kalau hati itu left. Lever. Pernah dengar enggak left? Left. Biasa orang mau heart kan, heart hati. Tapi left ini bahasa Latin. Pernah dengar kata lever, lever. Lever Oh itu ya, dari liver atas. ya. Nah, ini left ini ya. Lever, lever itu dari sini lever. Itu dari hati. Jadi left itu hati. Nah, jadi pertama kita harus cocok mengaku mulut dan hati, ya. Itu dicatat di Roma. Nanti saudara. Nah, ini mungkin belum ini emosi ya. 1 Timotius ada sebutkan harus cocok juga tutur kata dengan tingkah laku. Nah, itu menunjukkan pengakuan iman kita. Kalau lu ngomong apa, tingkah laku lu lain, betul enggak? Nah, ini repot. Jadi tidak sesuai dengan iman, pernyataan iman. Nah, katanya kamu mengaku Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Tapi baca Alkitab tidak pernah, doa tidak pernah, ke gereja tidak pernah. Misalnya, oh ini tingkah lakunya, atau dia suka marah-marah, atau dia maki-maki, tingkah lakunya tidak cocok. Jadi bagaimana dia mengaku iman? Nah, jadi tutur kata sama tingkah laku itu dalam Timotius ada dicatat. 4 Nanti ayat lain kali 12. kita baru bahas ya. Nah, saya Ya. juga lihat kata-katanya bagus. Word itu kata-kata, word atau pakai S lah, words. Tingkah laku tuh walk gitu. Di sini disebut walk itu satu perbuatan yang sesuai yang dikaitkan dengan kata-kata. Jadi tingkah laku. Ya. 中文就叫言语，言语 itu kata-kata, ada 行为 itu 行为, perilakumu ya. Nah, yang ketiga dicatat di dalam Yakobus, saudara pernah dengar pasti yang terkenal. Iman sama perbuatan mesti cocok juga. Lu katanya beriman tapi perbuatannya bagaimana? Iman itu faith, perbuatan di sini saya pakai istilah sendiri action. Jadi ada faith, ada action. Jangan cuman no action, cuman ngomong doang. NATO itu apa? No, non-action talk only. Action, talk Non-action only. talk only. Jangan talk the talk lah ya, talk only ya. Jangan talk only, tapi ada action. Ini sin ya you sing tung ya. Nah, ini dicatat. Nah, yang terkenal lagi Matius. Kasihi Tuhan Allahmu. Ya. Nah, kita bagaimana ngomong, saya mengasihi Tuhan. Orang tahu, tidak ada orang tahu loh. Lu mengasihi Tuhan tidak ada orang yang tahu. Kalau engkau tidak tunjukkan dengan mengasihi sesama manusia. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama manusia? Nah, saya pakai permainan kata. Kalau kasih itu dari Tuhan kan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi kita dulu kan. Kita mengasihi Tuhan itu love kita ngomong. Tapi kalau kasih, kita buang hanya ya. Kasih itu memberi, give. Jadi ngomongnya kasih ya harus memberi. Allah mengasihi dunia, dia beri anaknya. Nah, saya mengasihi sesama apa yang lu beri. Nah, ada beri, harus beri sesuatu. Jadi Zhongwen pakai istilah begini, seai sama renai. Kalau seai itu biasanya dari atas. Kalau secara budaya dari Changpei begitu ya, kepada Wanpei. Jadi maksudnya yang raja kepada rakyatnya, misalnya itu seai. Tapi dalam konteks ini seai itu
Kita bicara dari Tuhan kepada manusia. Nggak bisa ngomong kita seai, sang tidak bisa ya. Nah, sesama manusia apa? Renai. Rennya bukan ren manusia, itu renai, ren itu ya, renai. Jadi memberi. Nah, ini 4 saudara boleh catat. Ini bukan baku dalam Alkitab, bukan ini. Saya sharingkan apa yang sudah saya pelajari, saya khotbahkan, saya ajarin ke jemaat, saya share kepada saudara-saudara ya. Semoga bisa jadi berkat juga untuk mengerti firman Tuhan. Jadi saya sengaja pakai istilah-istilah yang memudahkan untuk mengerti. Ada satu lagi saya. Ini 4 kan, mulut, bibir harus sama jantung hati. Tutur kata harus sama dengan tingkah laku. Iman harus sama dengan perbuatan, harus ada. Kasih kepada Allah harus ada kasih, memberi. Betul tidak? Jadi seorang pemuda mengasihi seorang gadis, aku mengasihimu. Tapi dia pelit semua. Ini dipertanyakan, apalagi suami sama istri suami kasih semuanya, nyawa pun dikasih, betul enggak? Kalau dalam Alkitab. Nah, jadi contoh yang paling sempurna kasih Allah kepada manusia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mati di kayu salib, semua kasih. Yesus mengasihi, dia korbankan dirinya. Jadi penebus dosa, dia mati menggantikan kita. Itu kasih yang sempurna. Nah, kita harus seperti itu, kasih memberi. Bahasa Indonesia bagus ya, kasih ya. Gue kasih lu. Nah, tapi kasihnya itu artinya memberi. Saya sengaja pakai hilangin hanya ya supaya kasih. Ada satu lagi, siapa yang mau tebak? Ini yang bagus yang saya mau sharingkan ayatnya hari ini, malam ini. Satu lagi apa? Apa yang kita ngomong, apa yang kita ucapkan, kita harus sama dengan apa yang kita perbuat kan? Iman sama perbuatan dan seterusnya. Ada satu lagi. Nah, yaitu nah, ini semua kita firman Tuhan, semua sudah segala sesuatu kita harus terapkan. Terapkan dalam hidup kita, betul enggak? Setelah kita terapkan, harus apa? Harus pertanggungjawabkan. Nah, lu kenapa begini? Kenapa lu begini? 我们应用，我们实践，我们要能够回答为何、mengapa、为什么你这样做？ Contoh paling gampang, lu ke gereja, misalnya suaminya belum percaya, kenapa kamu ke gereja? Nah, dia bisa jawab enggak? Dia mau menerapkan kan, dia mengasihi Tuhan, dia percaya, dia maka ke gereja. Tapi ketika orang bertanya, dia bisa jawab enggak? Nah, Petrus waktu ditanya Yesus itu dia berpikir. Terus setelah Yesus naik ke surga, maka dia menulis surat. Wah, ini mesti diterapkan dan dia mesti pertanggungjawabkan. Nah, namanya apa yang diterapkan harus dipertanggungjawabkan. Ini maksud saya yang kelima. Nah, saudara bisa lihat di situ. Jadi Petrus akhirnya berpikir, merenungkan, dia tulis surat 1 Petrus. Tulis kepada jemaat waktu itu di dalam aniaya. Wah, orang Kristen pertama memang kasihan ya. Karena dianggap melawan Yahudi. Betul tidak? Nah, Petrus kasih surat. Kita terapkan. Setelah kita terapkan, kita pertanggungjawabkan iman kita. Nah, ini namanya pertanggungjawaban. Nah, apa itu penerapan? Semua firman Tuhan kita terapkan dalam hidup. Itu disebut dengan bahasa Inggrisnya itu disebut execute. Eksekusi. Jadi diterapkan. Dilakukan. Jadi 执行. Jadi kita harus berani lakukan. Betul enggak? Nah, kita berdoa. Kamu percaya kepada Tuhan tapi tidak pernah berdoa. Nah, kamu tidak eksekusi dong. Berdoa. Nah, kamu mengasihi Allah, bagaimana tunjukkan, eksekusikan. Itu namanya penerapan. Penerapan iman di dalam hidup kita. Tapi setelah kita terapkan bukan selesai loh. Orang bertanya, kenapa kamu begini? Nah, harus pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini jadi
memberikan satu alasan kenapa dan sebagainya ya. Jadi pada akhirnya suatu defense, suatu mekanisme pertahanan iman. Nah, biasanya orang sebut dengan apologia. Apologia itu apa? Apologia itu pertanggungjawaban. Jadi mengapa kamu ke gereja? Nah, orang bertanya harus bisa jawab. Karena keluarga cuma dia sendiri. Nah, kita harus ajarin gereja harus memperlengkapi supaya dia bisa menjawab. Oh, saya begini saya. Kenapa kamu tidak pai-pai nenek moyang ama akong, kenapa kamu tidak hormat sama orang tua? Pertanggungjawabkan. Karena mengapa dia tidak mau pai-pai lagi? Oh, karena dia terapkan iman dia. Oh, tidak boleh menyembah orang selain Tuhan Allah kan? Tapi orang bertanya, kenapa? Nah, dia bisa jawab enggak? Oh, enggak apa-apa, saya tuh menyembah tetap hormat tapi dalam hati. Itu bukan pertanggungjawaban. Itu basa-basi ya. Jadi pertanggungjawaban ini biasa disebut dengan apologetik. Apologia itu suatu proses yang perlu usaha. Jadi memang enggak gampang, usaha. Nah, termasuk kita belajar ini kita usaha, betul enggak? Perlu waktu, memang enggak bisa langsung pinter ya. Sekolah juga dari SD, SMP sampai S3 kan, SD, SMP, SMA, S3 udah. Nah, perlu waktu. Terus ada sesuatu yang kita korbankan. Nah, mesti apalah supaya kita mampu memberi jawab. Nah, memberi jawab inilah namanya apologia. Nah, kita tidak usah muluk-muluk seperti Sri Pentong, seperti siapa orang-orang hebat. Nah, kita pokoknya apa yang kita percaya, apa yang kita terapkan, kita harus bisa jawab. Nah, tapi memang perlu proses. Beri jawaban yang bagaimana? Yang benar. Satu. Yang sesuai, kedua. Dan yang ketiga, yang berkenan. BSB ya, yang benar, tidak boleh salah. Yang benar itu artinya apa? Cenli, taulu. Jadi Yesus pernah berkata kan, "Wo taulu cenli senming." Nah, saya balik ke istilahnya jalan kebenaran. Jadi yang benar, kita memberikan satu yang benar kepada orang lain. Jadi memberikan yang benar, bukan abal-abalan, bukan asal-asalan, ya. Jadi akhirnya kita harus mendapatkan yang benar. Dan yang sesuai, sesuai dengan Alkitab firman Tuhan. Jadi yang jawaban yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak boleh ngarang-ngarang, tidak boleh juga salah dari Alkitab. Karena kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Yang ketiga harus berkenan. Orang bisa terima. Oh, iya. Orang bisa terima dan memuliakan Tuhan. Kalau kita jawab maki-maki orang, kamu, saya pernah dengar loh, itu, kamu begini, kamu masuk neraka loh. Orang marah. Kamu udah percaya Yesus, kamu masuk neraka loh. Kamu dibakar api loh. Waduh, itu memang benar kan? Tapi tidak berkenan. Orang tambah anti kan? Betul enggak? Jadi satu bapak juga kan kita nginjilin, ini ilustrasi apa namanya? Satu ilustrasi lah. Bapak itu ngomong, kalau saya percaya Yesus saya masuk surga ya? Iya pasti Pak. Istri saya kan masuk surga juga ya. Seperti istri saya masuk surga. Oh kalau gitu saya nggak mau deh. Karena selama di dunia saya udah pusing ngadepin istri saya. Nanti ketemu di surga pusing lagi tuh. Jadi saya nggak mau dah. Dia ngomong, itu hati-hati. Nah, jadi itu artinya apa? Tidak berkenan. Nah, womannya semua rongsen iren. Iya. Jadi Tuhan dipermuliakan dan sesama manusia mendapat berkat manfaat. Ya. Nah, jadi tiga ciri inilah namanya apologia. Namanya Mami mau nyari. apologia. Orang bilang apa? Oh, apologia bukanlah mau tanya apa-apa, tanya pendeta aja. Nah, ini tidak boleh. Semua lemparin pendeta. Setiap orang harus memberi jawab. Di Roma 14 ayat 12. Oh, saya ada tulis di bawah. Kalau sempat saudara boleh lihat. Nah, setiap orang harus beri pertanggungjawaban. Bukan pendeta saja. Ya, pendeta tugasnya mengajari, membina jemaat. Ya.
Seperti saya begitu, saya tugas saya supaya jemaat itu bisa menjawab. Nah ini, jadi Petrus setelah Yesus naik ke surga, jadi dia berpikir, waduh saya pernah ditantang oleh Yesus. Jadi sekarang harus mempertanggungjawabkan dan memberi jawab. Nah, jadi apa artinya pertanggungjawaban itu? Adalah defense. Bahasa aslinya itu apologia. Jadi asal kata yang sering disebut apologetik ya. Apologetik. Nah, ini kita bagaimana? Kita juga jangan aduh saya enggak bisa lah, saya orang awam enggak. Setiap orang, tapi memang perlu usaha. Jadi saudara keluar Alkitab, saudara enggak apa-apa, coret-coret. Oh ini ya, catat-catat. Nah, saya suka ngomong 5C, saudara. 5C itu apa? Catat-catat, coret-coret. Enggak apa-apa Alkitab dicoret ya. Oh ini tandain, bukan dicoret, hapusin bukan. Di pinggirnya dicoret. Oh ini maksudnya ini coret. Terus apa lagi? Dicari tahu, C yang lain cari tahu, cari tahu. Oh gini ya. Apologia. Terus yang berikutnya apa lagi? Cari tahu, cermin. Kita lihat diri kita bagaimana dengan ayat ini. Apakah saya sudah terapkan? Kemudian kita juga boleh lihat contoh. Contoh orang-orang yang contoh iman, maksud saya teladan iman. Ya. Apologia di situ ada kata jangan jadi bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Apologize. Apologetik. Nah, itu nggak ada hubungan loh ya. Iya. Artinya Jadi beda jangan ya? ngomong, jadi tidak usah minta maaf. Maaf ya. Kalau tidak percaya Yesus, ngapain maaf? Apologia kita ada satu kata lagi dalam apologia itu logos dalam apologia. Logia itu dari logos. Kita memberitakan kebenaran firman. Jadi saudara, jadi tidak perlu minta maaf ya. Kalau kamu tidak percaya, kamu masuk neraka misalnya gitu ya. Ya sebenarnya bukan salah kita, salah dia. Nah, itu jadi tidak ada hubungan dengan apologi, itu bahasa Inggris. Ini bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Apologia itu artinya memberikan jawab. Jadi orang bertanya kita harus jawab. Cuman itu intinya ya. Oke, nah inilah. Jadi saya mau masuk. Jadi dari 5 hal tadi sama, luar dalam sama, dan terakhir waktu diterapkan kita harus bisa menjawab. Jadi menjawab ini bukan monopoli pendeta, bukan monopoli majelis, bukan monopoli penatua, tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Ya, memberi jawab. Nah, ini Petrus jadi sangat sensitif dengan hal ini, dia menulis surat ini. Nah, kita baca surat 1 Petrus. 所以彼得后来他就很敏感，为何我们要回答？我说回答言由ya, 言由 ini asal apa namanya? Asal muasal bagaimana? Kenapa saya mau bertindak demikian? Itu maksudnya yen yu. Oke ya. Nah, kita lihat ayatnya. Ada yang tahu enggak ayatnya? Ayat terkenal ini. 1 Petrus Peter Ciensu. Semua yang eh, karena semuanya ini boleh. semua Saya mau kasih contoh. Beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta ya. Ini orang Palembang soalnya. Saya kenal juga ya, tapi akhirnya ya udah lama tidak ketemu juga ya. Ini Mosi juga tahu nih sama orang Palembang ya. Saya ada foto sama dia, saya cari-cari nggak ketemu. Nah, dia baru meninggal, berpulang tanggal 29 Juli. Namanya Abuna Yusuf Roni. Nah, dia pimpin satu gereja apa namanya ini terakhir ya. Nah, saya tidak bahas ajaran dia atau pemahaman dia, tapi saya bahas dia mengapa dia jadi percaya kepada Kristus. Waktu orang tanya dia jawab. Dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia percaya. Sampai dia harus masuk penjara. Nah, penjara dia tulis pembelaku yang agung, ya. Ini saudara tahu ya, nama ini terkenal kan? Tahu. Nah, tahu ini ya. Ini Yusuf Roni dan khotbahnya sebenarnya bagus ya.
memang ada beberapa titik poin yang mungkin sedikit berbeda. Tapi saya tidak ngomong dia sesat, tidak ya. Tapi kadang-kadang ada pemikiran berbeda ya, tidak apa-apa ya. Dia pertanggungjawabkan. Nah, jadi saya cuma mau jelaskan contohnya apa yang dia percaya dia bisa pertanggungjawabkan. Nah, ini maksudnya. Nah, yang dimau oleh Petrus begitu. Lu beriman kepada Yesus, lu harus bisa pertanggungjawabkan. Kalau orang minta, orang bertanya. Siapa yang bertanya? Ya, kalau dengan Tuhan kan kita sudah dalam hati sudah mengaku, mengasihi dan terusnya ada iman. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita bagaimana? Lu mau sebagai istri mau ajak suami percaya. Tapi suami, waduh, dia takut kalau ketemu lagi nanti di surga ketemu istri yang aduh cerewetnya minta ampun, misalnya dia ngomong, gua nggak tahan deh, betul nggak? Nah, ini berarti kita tidak cocok, tidak bisa mempertanggungjawabkan. Nah, jadi maksud saya contoh ini adalah mempertanggungjawabkan. Nah, Petrus mengharapkan kita semua orang yang percaya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita terapkan. Ya, tolong Margaret bacakan ayat ini. Margaret dari Surabaya. Licin Lian, sing itu. Mic-nya bisa buka dah. Bisa? Margaret bisa enggak? Ya, Ah, ya. oke. Ah, ya, oke. Tolong bacain. Pertanggungjawaban. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Ya, terima kasih ya. Saudara lihat, saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Jadi maksudnya bukan Kristus itu tidak kudus, jadi kamu yang kudus kan bukan. Kristus kan sudah kudus, memang dia kudus. Tapi di dalam dirimu dia kemungkinan tidak kudus tempatmu, hatimu. Jadi dari dalam hati, ya dari dalam hati. Jadi kita sesuai ya sebagai Tuhan. Jadi memang sudah dari dalam hati. Tadi kita sudah bahas ya. Siap sedialah. Nah, siap sedia. Kapanpun kita tidak tahu kapan orang bertanya. Segala waktu. Oh, enggak, nanti dulu ya. Ada orang bertanya ya kita gimana ya kalau saudara ke dokter ya. Pak, saya sakit ini dok ini. Oh, tunggu dulu ya. Saya cari dulu kamusnya. Oh, aduh, saudara enggak gimana ya dokter yang mikir-mikir. Enggak, harus siap langsung. Ya. Langsung memberi pertanggung. Nah, ini bahasa Indonesia saya nggak tahu ini. Memberi pertanggungan jawab, dia tulis. Mestinya kalau yang benar, pertanggungjawaban. Tanggung jawab kan satu kata kan dalam bahasa Indonesia. Tapi saya ambil Alkitab, dia tulisnya begini. Ya udahlah ya. Tapi saudara ngerti maksudnya ya, pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang, siapa saja yang meminta pertanggungjawaban dari kamu. Jadi maksud pertanggungjawaban di sini, dia minta kamu jawab, kamu jelaskan alasannya dan sebagainya. Nah, saudara harus bisa. Nah, ini idealnya ya. Nah, cuman memang tidak langsung serta-merta, makanya perlu usaha, perlu berkorban, perlu waktu ya. Kadang pergi, kadang enggak ke gereja, setahun cuma 2 kali ke gereja, PA, aduh capek dah segala macam. Nah, mendingan nonton drakor, mendingan main game, saudara. Itu ya gimana? Ya. Kalau cerita drakor, misalnya drakor, betul lah, drakor apa itu?
Wah, kita bisa cerita detail. Wah, dia kesini gini. Tapi Alkitab kita tidak ngerti. Nah, saudara, sayang ya. Padahal ini kekal tentang pengharapan. Pengharapan ini bicara sesuatu yang jauh. Nah, ini bicara iman kan, pengharapan. Kita berharap apa? Kita berharap mati masuk surga, betul enggak? Atau enggak? Nah, ini pengharapan yang ada padamu. Nah, tapi ini metodenya tadi saya ngomong, berkenan kepada orang. Orang harus bisa terima. Jadi kita lemah lembut. Tapi lemah lembut, tapi ada hormat ya. Hormat, hati nurani yang murni, nah dan seterusnya. Supaya ini saya tidak jelaskan ya. Nah, supaya orang yang memfitnah kamu. Nah, ini sampai titik yang berat orang tuh fitnah. Banyak ada orang fitnah kekristenan, banyak sekali loh. Bagaimana jawabnya? Nah, tidak gampang, betul tidak? Memang muncul apologet yang di YouTube lah segala macam ya, itu tidak apa-apa ya. Tapi saya di sini saya lebih menekankan orang di sekitar kita, terutama keluarga kita. Nah, keluarga kita ya, kita harus, saya lebih mendorong. Dari situlah kalau setiap orang keluarganya semua diselamatkan sudah berapa? Anak, mantu punya keluarga, betul enggak? Wah, sudah banyak loh. Dari kita berapa? Kita misalnya 25 orang atau 30 orang, kita masing-masing keluarga ada, semua sudah percaya, familinya, AI-nya, tantenya, omnya, oh itu besannya dan sebagainya, kan sudah banyak ya. Nah, yang saleh, jadi mereka akhirnya bisa lihat, oh hidupmu saleh. Saleh ini masa sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan dalam Kristus. Nah, mereka akhirnya malu karena fitnahan mereka. Nah, ini Petrus. Petrus pernah ditantang oleh Yesus ya. Nah, jadi inilah ayat mas kita pada minggu ini. OK， 这个是我们的禁忌哦，这个礼拜的，我们就看中文lah. Sekarang kita masuk kepada ayat Alkitabnya ya. Kita coba baca ini. Kita minta yang udah bisa Iwan dia. Iwan ada Iwan. 我在。请你读这个禁忌。又是我读的。有了，你就会读的，就请你读。只要好，只要心里存主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答给人。个人对。OK，请这一位先，我还没有看到，那个才音有吗？没有耶。才音没有，请，那个Yuslena 在哪里？Yuslena 有吗？Yuslena 是英兰，你可以开那个吗？麦克风，话筒，麦克风。我还不行啊。好，我读呀，老师。呀。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。谢谢老师。谢谢你。还有哪一位係可以讀的呢？可以讀的。Enggak ini hatinya. Baterainya habis. Ya udah cak. Mosi 可以嗎？Mosi
杨牧师，莫西，请你试试看。只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答给个人。只要hanya ya, jadi di sini sinli Zun Zu menghormati Tuhan. Jadi ini ya. Zun 是尊敬的尊，尊主基督这个为圣应该是二圣的为圣，kudus ya，为圣啊，尊啊。有人问你，那人家这是问嘛，他们没有最低限度是问，orang cuma bertanya dulu loh, belum tuntut segala macam bertanya, kita harus bisa jawab. Jadi tapi wen ini bukan cuman wen sebenarnya. Mungkin di balik kata wen, di balik kata pertanyaan itu banyak maksud. Nah, saudara harus tahu. Nah, kita harus bisa jawab. Betul kan? Nah, jadi kita cuma memberi jawab. Memberi jawab inilah namanya apologi. Bukan apologi, apologia, sorry ya. Nimen sincong panwang. Nah, dari hatimu. Jadi orang tidak tahu hatimu harapkan apa. 缘由，看见我说这个，我们的词是缘由，缘由，ini 由 ini 是理由的由嘛ya. Jadi 缘 ini satu kata yang sebab musabab yang memang bukan liu aja, bukan cuman liu. Kalau liu itu lising, liu itu cuman alasan yang logis. Ini mungkin melampaui logika. Ini kalau bicara iman, bicara Tuhan itu sulit. Melampaui logika, supranatural, supra logika. Mengapa Tuhan itu Tritunggal? Wah, susah. Tapi walaupun bagaimana kita harus bisa menjawab, ya. Tapi belum tentu memang semua jawaban pasti menyenangkan orang atau membuat orang puas. Tapi biarlah dia jadi berkenan, ya sudah. Selebihnya Roh Kudus bekerja. Nah, inilah kita perlu mengandalkan Tuhan. 就要常做准备. Nah, ini tugas kita apa? 准备. 准备itu kita apa? 准备. Kita harus mempersiapkan diri. Siap sedia. Nah, itu bahasa Indonesia siap sedialah. Ini 准备. Jadi 我觉得我们上课我们思考这个经文也是一个准备嘛。我的负担就是装备。Beban saya itu memperlengkapi jemaat. Jadi jangan hari lewat hari, tapi saya memperlengkapi jemaat, itu beban saya memang. Karena Tuhan juga beri kesempatan saya belajar kan. Saya harus bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadi saya usahakan. Jadi walaupun kita belajar Chongwon, tapi tetap kita harus ada pertolongan Tuhan dan kita dapatkan firman Tuhan. Junpei. Chang ini apa? Selalu. Jadi anytime saudara harus belajar firman Tuhan. Maka Mazmur 1 itu bagus sekali. Saudara harus renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Betul tidak? Gimana kata-katanya? Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Artinya apa? Siang malam terus diulang-ulang. Nah itu. Seperti kita makan nasi kan? Makan apa diulang-ulang. Akhirnya kita bertumbuh. Wenro, jingwei, wenro, lemah lembut, jingwei dengan hormat, teksin, hati yang begitu, jangan marah, jangan mudah tersinggung, tidak apa-apa, orang tidak mau percaya. Saya pernah memberitakan Injil, kau pendeta sudah tidak usah datang lagi ya, kalau mau ngomong ini, dia tolak, saya datang, ya kita tidak usah tersinggung, kurang ajar nih saya, tidak usah tersinggung ya, wenro, jingwei, teksin, sudah pergi. Kalau boleh lain kali saya datang lagi ya. Kalau lu ngomong Injilnya lagi, tidak usah datang lagi. Tapi kalau mau berkawan, boleh saya berkawan aja, tidak apa-apa. Nah sudah, pelan-pelan aja ya. Ya namanya begitulah, saya sharingkan waktu saya penginjilan begitu. Nah yang huita itu apa? Menjawab. Jadi kita cuma tugasnya menjawab sebagai orang Kristen. Keren setiap orang. Bukan keadaan ya, keren setiap orang. OK， 这个是15诫，
还有一个就是16节，ada ayat 16。ayat 16，请丽花可以吗？丽花。存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那无赖你们在基督里有好品行的品行的人自觉羞愧，对吗？羞愧啊，羞这个愧，有几个词比较难呢，好像ada beberapa kata yang cukup sulit ya. 无然。这个存ini menyimpan, 存着无愧tidak rugi punya, ya, liangsin hati nurani yang tidak tercemar, mungkin tidak dikurangin. Jadi tetap hati nuraninya polos seperti itu ya. 叫你们在何事上，何事上nih hal apapun, dalam hal apapun, supaya kamu dalam hal apapun, huipang. Huipang ini satu istilah fitnah. Jadi kita mau bicara sesuatu yang memutarbalikkan, yang menjebak atau menjebloskan, itu huipang. Huipang, dan itu merusak orang, menfitnah bahasa Indonesianya ya. Jiu zai he shi sang. Jadi dalam hal itu ya kita jawabkan hal itu. Kita hadapin maksudnya gitu ya. Kei jiao na ulai ni men zai ji tu li. Jadi mereka yang ulai itu, ulai ini semacam bersandar. Kita bersandar pada Kristus kan. Jadi ulai ini agak sedikit sulit bahasanya ya. Jadi orang-orang yang mengabaikan kita, yang tidak mempedulikan kita, begitu ya. Nah, jadi kita bagaimana menjawab mereka? Yao, yu hao ping xing de ren. Jadi kita tetap harus punya ping xing. Ini apa ini? Ping xing itu satu kepribadian, satu apa namanya? Ping xing, satu karakter yang baik. Nah, kita harus tetap tunjukkan karakter yang baik. Nah, supaya mereka orang-orang yang ini, yang huipang tadi, yang tidak menganggap kita di dalam Kristus tadi, sendiri merasa syukui, dipermalukan sendiri. Kita tidak seperti yang mereka duga, tidak seperti yang mereka fitnah. Ya, bahasa Indonesia apa saya lihat dulu nih. Hati nurani yang mulia, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh. Nah, dari mulai memang kita hidup di dalam Kristus kan, jadi malu mereka sendiri, sudah tidak usah di macam-macam mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak usah. Kita tunjukkan kesalehan kita, tapi dalam menjawab kita harus menjawab. Nah, supaya mereka sendiri akhirnya malu, oh ternyata dia tidak begitu ya. Bagus begitu ya. Jadi ini ayat tambahannya, yang tadi yang saya sebenarnya inti menjelaskannya itu ada ayat 15. Ayat 15 ya. Nah, jadi kita baca ayat 16 lagi ya. 16. Sorry. Saya tidak lihat. Fenty, Siu Hong. Coba. Ini yang ini ya? Ya. 16节。16节。君子无归的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那无赖你们在基督里有好品行的人自觉羞愧。自觉羞愧，解都 merasakan ya. 羞愧，害羞的羞ya. Kui, syukui, jadi malu sendiri. Ini kui ini ya. Ini kui di sini mengurangi sebenarnya, tidak mengurangi, tidak melunturkan, ada semacam itu ya. Kan siumei ini ya, siumei. Ini siumei.
bisa 什么诗？秀美对吗？请你先读一下，这样你就可以补充。啊，秀美，趁着也你啊，趁着无愧的良心，叫你们在何事上被回谤，就在何事上可以叫那无赖你们在嫉妒里如何平行的人直接羞愧。好，有什么补充吗？ Nggak Ada ada. apa? Apa yang mau Ulai tadi apa? Ini Jesse 怎么样子 ulai? yang jahat ya, berarti orang yang tidak benar, mendakwa. Oh, Orang jahat. mendakwa. Jadi 可以叫拿ulai nih ya. Jadi yang orang yang mengolok-ngolok kalian, nah, mengolok gitu yang ya, jadi sebenarnya ini ada kaitan dengan huipang ini ya. Fitnah ini ya. 是吗？ 比较熟的那个一环，你看是什么样子解释呢？无赖呀、无赖我的理解是比较像，比如，我们不喜欢这个人的个性啊，他太无赖了，无赖就学比较麻辣啦，还是比如，怎么理解啊？我也解释不了。就是这样子了，类似ya, 哎， kira-kira begitu ya. 这太无赖了，有时候就要说这个人很生气，让我们很生气，太无赖了，讲也讲不听这样的。Jadi 这 intinya orang yang tidak senang karakternya sama tidak kita. bagus. Dia tidak senang sama kita karena kita di dalam Kristus. Banyak ada, ini orang Kristen banyak tidak disenangin orang loh, betul enggak? Di keluarga juga begitu, ya. Huipang, maka huipang ini sebenarnya berat kata-katanya ya, termasuk fitnah itu huipang juga ya, banyak hal ya. Nah, tapi kita tidak bisa dengan cara begitu karena kita menerapkan iman kita. Women yo how ping sing. Ping itu semacam barang. Ping sing ini apa namanya tadi? Kepribadian atau karakter kita. Karakter, ya. Kelakuan, boleh dikatakan kelakuan atau kepribadian semacam gitu ya. Kepribadian. Jadi kita tetap harus menunjukkan kita orang yang baik, bukan cuma sekedar baik ya. Kita benar karena kita percaya kepada Kristus gitu ya. Jadi makanya tidak boleh seperti Taurat gigi ganti gigi ya. Mata ganti mata, kita enggak lah. Makanya Yesus mengatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau orang dunia tidak bisa. Kita pernah belajar, bro. San yu san pao, yu pao. Betul enggak? 不是不 Ya, 报 sudah 时候 dibahas ya. 老师不是不报时候未到。是。Nah, kita sudah bahas ya. Nanti lain kali kita ulang lagi. Oke. Nah, ini ayat ini ada dua jadi 15-16 ya. Wamen baca beberapa orang silakan baca ya. Jadi saya minta Toma dulu boleh tolong baca Toma. Toma Tisyong. Ching itu. 我是老师。请。存着无愧的良心，叫你们在何事上被回谤，就在回谤嘛，就在何事上可以叫那无赖你们在基督里有好秉行的人，自觉羞愧。这个都亏呀，那个前面是亏。会 kenapa semua 乌龟乌龟？你不要贵呀，亏呀，亏呀，亏对，亏。Dan tadi siapa yang bisa lagi baca? Limei mau baca? 好的，老师，老师，存着无愧的
良心，叫你们在何时上被回报，就在何时上可以叫那无赖你们在基督里友好并信的人平行平行的人只觉羞愧，自觉，自己的自，呀，自觉啊呀，自看来这个是和是你要试胜这个ini nada 4 是 itu hal-hal masa hal-hal apapun ya 合适 apapun lah 合适coba 5合适ya 合适，PI atau mah PI PI Ya, ini dari Singapura silakan. ya. Aduh, kok hilang sih? Oh iya sorry. Oh ya, 存着无愧的良心， Nah, itu evolusi 不要贵啊，贵无愧，贵愧，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那无赖你们在基督里友好平行的人，这节羞愧，贵. Jadi K 羞 itu 愧， kalau K kita harus bacanya KH. 羞 Jadi 愧， tulisannya kui tapi bacanya kui ya. Ini ikut spelling internasional ya. Kalau kui itu pakai G. Kui ya. 愧，谢谢老师。好，谢谢。还有吗？请小林前面的呢Yes，，15届的。只要心里尊主基督为生，有人问你们这心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。Nah, tadi ya keren sama ini apa ya? I di sini saling 可以， I boleh， dengan I itu dengan ya. Dengan 温柔敬畏的心 ya, dengan ya. 我看到有志伟弟兄，请你读好吗？谢谢。志伟这是好的，志伟这是我们的这是哎，那个等一下，你可以开加油镜头。加油， Aduh, kemana ya? Tunggu ini. Yang lain dulu. Kita Oh, oke. 这位 ini 说了这 temannya 个那个不能够看那个 temannya Pak Musa nih ya, Zui ya. siap. Ini pengurus PGTI. Pinwajilin. 我们就请另外一个翠霞。好的，牧师。嗯，只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。谢谢牧师。谢谢蛋美这个很用功啊。好，请你读。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就
要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。好，这个明爱，我们的秘书好的，牧师，请你读。谢谢牧师。只要心里尊主基督为生，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。好，谢谢牧好，师。志伟，这是可以了吗？可以可以。请。这要心里尊主基督为善而为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常着准备，以温柔敬畏的心回答个人。很好，一位请那个我看到那个 Pak Heru belum Pak Heru. Ya, Facing Jacqueline. Iya, Musa. Jacqueline bisa? Jacqueline 年轻人，来。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。很好呀。我们主要是15届，但这种16届也是可以读呀。看起来是谁有一个先请这个吧，siapa? Pak Heru belum. Pak Heru Linkuan mana? Linkuan, ini majelis beritahu dah, silakan. Banyak majelis hadir, bagus ya, puji Tuhan. 这要心里尊主基督为生。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。好。Pak Heru， 你要注意一点的，我觉得你的读法好像那个外国人，好像这个cara bacanya mirip orang bule. Orang bule itu nanti saya ada kawan saya orang bule, nanti saya ajak dia masuk ya, bareng ngobrol sama kita sebentar. Ini cara Mungkin bacanya teman saya. Pak Heru itu. Teman Pak Heru. Ada orang Jerman, tapi dia bulan depan baru datang. Jadi dia ngomong dia mau nanti. 好的，我可以讲德文，对。Cara bacanya mirip Pak Heru tuh ya. Orang Jerman. 我也讲德语。德语，你会讲德语呀？Wah, mantap. Oke, bagus sekali ya. 我们请这个一个也是年轻人，这个很棒，也是 Andrew ya. Andrew ini bagus ya. Andrew, jangan malu-malu Andrew, buka kamera. Baca. Andrew, ya, 请你读啊。可以吗 Andrew? Belum ada Belum ada suara. suaranya. Andrew, suaranya belum keluar. Lagi berdoa ya? Andrew. Jangan lama-lama. 还没有听到。OK， 你siap-siap dulu ya Andrew ya. 我先请Yeni yang tadi, Yeni DS. 只要心里尊主基督为上，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。很好ya. Ini juga rajin sekali ya.
我们请 siapa lagi ya? Tadi Andrew belum bisa. Liwen, Master. ah? Andrew. Siapa? Andrew belum bisa. Andrew. Andrew nanti. Bisa belum? Oh, Liwen Liwen, belum. Andrew siap-siap ya nanti ya. Liwen. 好的，吴牧师。只要心里尊主基督为圣，有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。好，谢谢。Jacqueline itu enggak datang ya? Dewi enggak datang ya? Ratna Dewi yang dari BSD. Jacqueline juga ya. Oke, enggak apa-apa. 我们先请 Andrew 可以了吗？ Andrew 哪里？ Andrew 德安，林德安，声音有了吗？还没听到。 Andrew, coba ngomong. Belum ada suara, Andrew. Oke, ini kita waktu sudah sampai ya. Sudah berapa ya? Saya takutnya kelamaan. Mau sih jam berapa kita? Kita sudah 21. Oh ya, kita sudah lewat. Saya pikir kita sampai 9:15 saja ya. 75分啦，总共不要太花你们的时间。好，我们就读这个2个经文哈 ，OK 呀？我们这个是怎么样子回答？defense 这个是 apologia 所以我们一个人回答，求主帮助我们，求主祝福我们。这个2个经文，彼得前书3章15到16。Jadi saudara-saudara kita baca ayat ini, saudara rekam ya. Saudara ulangi. Tapi yang minggu kemarin saya belum sempat. Tadi saya agak sibuk seharian ya. Jadi sudah lihat sih, cuman belum rapikan ya. Tapi Hanhao, saya senang sekali saudara. Saya lihat dari penelitian saudara maju ya. Saya kalau maju kita ngajar, kita yang ini sharing senang sekali ya. Tuhan memberkati semuanya ya. Sisi Tacia Techan terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati sang 弟祝福大家，教会的主持人摩西弟兄们。OK， 阿们。亲爱的同学们，谢谢大家今晚的认真学习，愿我们继续保持学习的热情，不断进步，勇敢使用我们所学的中文。也求主赐福我们的吴牧师，赐给吴牧师智慧和力量，继续带领我们在语言和信仰上成长。吴牧师，再次感谢您，辛苦你们了。我们下次见，祝大家平安喜乐，主恩满满。结束祷告，请李佩义姐妹来带领。我们来低头祷告。我们在天上的父，感谢主，今天晚上我们已经学习让读圣经节，求主祝福我们是一家人身体健康，事事顺利。感谢主，求主祝福每位学员，也是要努力学习。阿们。感谢主，奉主耶稣基督的名，我们祷告。阿们。阿们。谢谢大家。拍照不要先离开，开镜头拍照，那秘书来拍。